Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Istasyadea, NIM 2201397198 dari kelas E Prodi D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan ujian tengah semester Human Resource Management. Bagaimana cara membuat analisis pekerjaan? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur di mana Anda menentukan tugas dan tanggung jawab, sifat pekerjaan, dan akhirnya memutuskan kualifikasi, keterampilan, serta pengetahuan yang diperlukan bagi seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Analisis pekerjaan membantu untuk memahami tugas apa yang penting dan bagaimana tugas tersebut dijalankan. Lalu, manfaat analisis pekerjaan. Pertama, menetapkan dasar struktur gaji yang wajar untuk setiap karyawan. 2. Kajian tantangan lingkungan yang bisa mempengaruhi pekerjaan individu. 3. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih handal dan kompeten di masa depan. 4. Menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan meningkatkan keterampilan karyawan lama. 5. Mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar setiap karyawan bisa mengembangkan standar kinerja masing-masing. 6. Memperbaiki metode staf. 7. Mengurangi kesalahan laporan keuangan atau setidaknya menghilangkan masalah yang tidak perlu. Tujuan dari analisis pekerjaan sendiri yaitu analisis pekerjaan berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. 2. Hasil analisis pekerjaan akan menjadi masukan atau dasar bagi banyak aktivitas sumber daya manusia yang efisien. 3. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. 4. Analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, memilih sumber daya manusia, melakukan evaluasi hasil kerja, dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah membuat analisis pekerjaan. Yang pertama, mereview tanggung jawab pekerjaan karyawan yang ada dengan cara mengumpulkan informasi yang ada di dalam perusahaan dengan mewawancarai satu persatu karyawan di perusahaan tersebut. 2. Pencarian di internet dan melihat contoh job description. Melihat beberapa referensi di internet akan membantu dalam menulis job description karyawan. 3. Menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. 4. Meneliti dan berbagi dengan perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa. Melakukan benchmarking kepada perusahaan lain yang memiliki pekerjaan serupa yang dapat Anda lakukan. Menentukan hasil atau kontribusi penting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Menuliskan test statement yang jelas. Nah, menulis test statement yang nantinya akan digunakan dalam tes inventory serta dimasukkan dalam job description. Kesimpulan dari job analysis yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menghimpun serta mengolah data. Kemudian menyajikan hasil berupa informasi secara sistematis, tepat, dan jelas yang nantinya dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan melakukan analisis pekerjaan, pembuatan job description akan menjadi lebih baik sehingga berdampak baik pula terhadap kualitas rekrutmen. Dan tidak hanya itu, manfaat lain seperti yang disebutkan di atas tentu akan membuat aktivitas manajemen SDM jadi semakin mudah dan efisien.
Nah, yang kedua ada matriks persyaratan pekerjaan. Sebelum mengetahui cara membuatnya, kita perlu mengetahui apa itu matriks persyaratan pekerjaan. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia sendiri yaitu membuat kebijakan dan pertimbangan, membantu perusahaan mencapai tujuan, memberi dukungan, menyelesaikan masalah, media komunikasi terbaik. Berikut adalah cara membuat matriks persyaratan pekerjaan SDM, yaitu step pertama, membuat daftar tugas yang harus dilakukan oleh calon karyawan meliputi pengetahuan, keterampilan, serta bakat yang diperlukan untuk melakukannya dan tujuan dari tugas tersebut. Step kedua, menganalisis serta mengelompokkan pekerjaan utama calon karyawan. Step ketiga, menyusun semua persyaratan ke dalam sebuah matriks syarat pekerjaan yang meliputi tugas, kepentingan tugas, waktu serta pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya yang terkait dengan setiap tugas pekerjaan utama. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi, jabatan, dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.